Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sahabatku sekalian, kita bersyukur kepada Allah sembari menyampaikan salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini dari Diniyah Limaujurai, Sungai Pua, Kabupaten Agam, ingin menyajikan buat saudara-saudara sekalian tentang menyiapkan peserta untuk menampilkan syarahan Al-Quran, baik pada event-event perlombaan seperti MTQ, yaitu cabang Musabaqah Syarah Al-Quran, atau dalam penampilan lepas. Di dalam hal ini kami dari Majelis Guru Diniyah Limaujurai, alhamdulillah berkebetulan beliau yang berada di samping kiri saya adalah Ustazah Mira Putri Dewi. Beliau adalah mantan atau pernah menjuarai event MSQ tingkat nasional tahun 2016 dalam peringkat kedua. Dan ini cukup menjadi referensi buat kita bagaimana ketika kita menampilkan sebuah syarahan dengan aturan yang lebih baik tentunya. Maka pada kesempatan ini kami akan bagi beberapa kali pertemuan ini. Semoga di pertemuan pertama ini kita bisa menuntaskan beberapa hal yang terkait dengan penampilan Syarah Al-Quran. Yang pertama, yang cukup penting sesungguhnya, yang pertama itu adalah masalah penghayatan dan retorika, karena ini terkait sekali dengan vokal. Kalau kita melihat di berbagai lomba yang ada di Kabupaten Agam contohnya, yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dasar, SMP atau SMA, paling mereka juga bertahan pada hal-hal atau struktur kata dan intonasi yang klasik. Nah, saya contohkan Bu Mira seperti ini. Pernah ketika ada lomba, itu intonasinya sangat lucu kedengarannya. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti itulah kira-kira intonasi yang berkembang itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi agak lucu. Nah, padahal untuk event-event MTQ kita kan agak kesulitan untuk mencari peserta di mana bisa masing-masing kecamatan betul-betul terwakili di Kabupaten Agam. Kemarin MTQ di Kabupaten Agam yang dilaksanakan di Palembang kemarin, tidak semua kecamatan yang mengutus. Nah, untuk mengisi kekosongan ini, kita dari Diniyah Limaujurai siap memberikan pembekalan buat kita bersama. Karena kita berjauhan, tetapi karena teknologi bisa mendekatkan, maka pada kesempatan ini kami akan tampilkan bagaimana mempersiapkan satu grup dalam Syarah Al-Quran agar tampilan dengan baik. Referensi kita adalah Ibu Mira Putri Dewi. Pada beliau kita persilahkan. Silakan Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa diberi waktu untuk membahas satu topik ya Pak ya, yang tentunya topik ini sangat kita gemari dan sangat kita sukai, dan mungkin saja di luar Ananda semua juga menggemari apa yang kita gemari. Yang khususnya yaitu Musabaqah Syarah Al-Quran. Tadi mungkin tidak lengkap juga Pak. Kalau Bapak sudah memperkenalkan saya, kita juga perkenalkan Bapak juga. Terima kasih. Bapak ini adalah salah satu peserta MSQ pastinya. Tahun 87. Kemudian sudah lama menjadi hakim MSQ di tingkat Kabupaten Agam. Dan Bapak ini juga adalah salah satu ofisial pendamping terbaik di Kabupaten Agam yang menghantarkan kafilah Kabupaten Agam berlaga di ajang provinsi. Salah satunya waktu itu di tahun 2017 ya Pak ya, di Kota Pariaman. Pernah santrinya atau bimbingannya mendapatkan harapan 1 di tingkat provinsi. Wah, subhanallah sekali. Berarti
sudah banyak pengalaman juga, nanti kita bisa sharing gitu Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, mungkin langsung saja sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan, di kesempatan ini kita akan bahas dulu hal yang sangat penting di Syarhil Quran. Yang pertama yaitu bagian penghayatan dan retorika. Iya, iya. Nah, di penghayatan dan retorika ini sebenarnya ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu adalah bagian vokal. Nah, bagaimana vokal Syarhil Quran? Apakah sama dengan vokal ceramah? Atau apakah vokalnya sama dengan berpuisi, berbicara biasa, bernarasi, atau bagaimana? Iya. Inilah yang nanti akan kita kupas. Ini bagaimana Pak? Ya, pas sekali. Tadi kan sudah diawali, ketika kita ingin mengajak anak-anak untuk tampil di syarahan Quran, pertama sekali ada hobi. Nah, ada hobi. Berarti modal pertama terus ada dulu hobi. Orang berpuisi, bernarasi, khutbah, ceramah, wirid, syarahan, semuanya adalah public speaking. Nah, semuanya harus punya vokal. Iya, punya vokal. Nah, itu kan didengar oleh banyak orang. Tetapi tidak semuanya memiliki intonasi dan dialek yang sama. Nah, khusus untuk vokal ini Bu Mira yang sudah sangat berpengalaman dan vokal beliau jauh lebih bagus ketimbang vokal saya. Tidak juga. Jadi kita lihat dulu bagaimana kalau kita ini seperti ceramah. Ini suara vokal saya ceramah, ini oke nih. Untuk ceramah boleh. Tapi kalau untuk syarahan tidak seperti ini. Nah, bagaimana untuk syarahan vokalnya? Kan Ibu Mira sering bilang ada vokal dada, ada vokal biasa, dan ada vokal palsu. Nah, yang vokal dada ini yang paling sulit ini. Yang paling sulit, gimana peserta bisa paham ini loh yang vokal dada. Nah, ini kupasannya Bu Mira ini, silakan Bu. Sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita latihan ya Pak ya. Insya Allah. Nah, kita temui juga di beberapa anak-anak didik kita, bagaimana sih vokal Syarhil Quran yang sebenarnya? Itu dia tadi yang disebutkan oleh Pak Akmal, yang vokal dada tadi. Vokal dada itu sebenarnya mengalir saja. Sebenarnya mengalir dari dalam badan kita, cuman agak sedikit lebih gimana ya Pak ya? Agak lebih sedikit dibesarkan mungkin. Kalau seandainya saya berbicara sekarang itu menggunakan vokal biasa. Nah, kalau vokal Syarhil Quran itu mungkin powernya lebih dinaikkan sedikit. Kalau tibo dia Pak, kalau bakibora banyak itu Pak. Tunnya naik sedikit. Tunnya naik sedikit. Nah, mungkin contohnya Pak ya. Iya, silakan. Kalau contoh di salam misalnya, kalau vokal biasa kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di Syarhil Quran, di syarahan, vokalnya dinaikkan sedikit. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya. Iya. Bagaimana untuk mengeluarkan vokal yang seperti itu? Yang pertama, coba dulu untuk latihan awal, tegapkan badan kita dulu. Tegapkan badan, coba buka mulut selebar-lebarnya. Karena vokal kita besar itu tergantung pada mulut kita juga. Ini udah besar nih. Kan nggak mungkin. Buka kan mulutnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mulut kita sudah terbuka, maka vokalnya akan keluar dan mengalir begitu saja. Itu dia. Di samping itu barangkali juga sangat erat kaitannya dengan artikulasi. Karena artikulasi A itu adalah fathah. Fathah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia terbuka. Terbuka. Nggak mungkin jadi gitu ya. Tapi harus terbuka A. Terbuka, vokalnya jadi A terbuka. Barangkali juga erat kaitannya dengan vokal dan artikulasi, karena dalam satu poin penilaian sama saja vokal dan artikulasi. Barangkali itu pertama Ibu ya, kita harus mampu membuka vokal, mengasah vokal, menaikkan vokal, dan memberi tendangan pada vokal itu agar memiliki power yang kuat. Itu yang kita tangkap. Terus Bu, yang selanjutnya silakan. Pengucapan hurufnya mungkin dan lain sebagainya, ke artikulasinya Bu, silakan. Mungkin kalau di ini
untuk vokal tadi dulu Pak ya. Boleh ya. Untuk vokal tadi dulu, vokal itu akan utuh dia, sebagaimana tadi yang Bapak bilang, kita harus benar dalam pengucapan huruf. Ya, nah, betul. itu akan erat kaitannya nanti dengan intonasi dan aksentuasinya. Intonasinya kita bisa menaikkan misalnya kata-kata, ada satu ending kalimat, atau bisa membesarkan suara, atau ada apa namanya itu Pak, tingkatan-tingkatannya itu. Kalau intonasinya pas gitu. Kemudian apa lagi Pak? Intonasi, aksentuasi. Iya. Aksentuasi artinya penekanan setiap kata yang ada pada sebuah kalimat. Kemudian kalimat pertama meningkat ke kalimat kedua, kalimat ketiga boleh kita katakan dalam kalimat bertingkat tentunya. Ya, barangkali mungkin nanti kita bisa jelaskan bersama contoh di dalam beberapa teks. Silahkan dilanjutkan intonasi dan aksentuasi. Untuk intonasi tadi itu, untuk intonasi ini mungkin ya bisa juga nanti kita contohkan dengan teks ya Pak ya. Karena nanti nggak bisa gimana sih intonasinya, gimana sih ininya gitu. Cuman gini, sekarang kita mengenal dulu di bagian penghayatan dan retorika itu apa saja gitu mungkin ya Pak ya. Tadi yang pertama udah vokal, kemudian ada intonasi dan aksentuasi. Nah, terus yang terakhir ada di bagian gaya dan mimik. Belum sana. Belum. Intonasi kan ada pada intonasi kata. Iya, intonasi kata. Intonasi kata. Kalimat dan intonasi makna. Iya. Itu juga perlu dijelaskan. Perlu kita jelaskan. Berarti semuanya kita kupas ya Pak ya? Iya, agar nanti para penonton, orang yang membutuhkan tidak lagi kewalahan. Apa sesungguhnya sarahan gitu. Jadi kita bantu. Kalaupun perlu boleh datang ke dunia ya. Boleh datang ke dunia atau boleh komen di bawah ini. Boleh komen di bawah ini. Boleh juga. Tadi ada intonasi. Intonasi itu kalau di bahasa anak-anak sendiri di sekolah itu berat ke penekanan Pak. Bagaimana penekanan suatu kata, bagaimana penekanan kalimat, dan bagaimana penekanan makna. Nah, kalau pertama contohnya di penekanan atau intonasi kata. Kita boleh berintonasi, kita boleh menaikkan suatu kata, kuncinya satu. Ada huruf konsonan di dalamnya. Itu dia. Contoh, sesungguhnya. Yang mana huruf konsonan? Sesungguhnya. Itu dia. Huruf konsonan yang terletak di akhir suku kata. Yang terletak di akhir suku kata. Itu dia. Nah, kemudian itu yang di bagian kata. Kemudian bagaimana dengan yang di bagian kalimat? Contohnya, misal konsep yang booming di mereka mungkin korupsi kali ya. Boleh. Persatuan ya. Atau contohnya konsep lama nih. Situs, kalau kalimatnya situs resmi KPK melaporkan korupsi para pejabat malah makin meningkat bla 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 bla. Yang perlu kita tekankan itu yang mana? Kita untuk memberikan penekanan di suatu kalimat, kita harus paham dulu ini kalimat apa. Kalau seandainya kalimat berita, nggak usah kasih penekanan, kita nggak usah kasih intonasi. Tapi kalau seandainya kalimatnya kalimat perintah misalnya, baru kita kasih intonasi. Kalau di dalam kalimat tadi situs KPK melaporkan, situs resmi KPK melaporkan, itu berarti kan baru kalimat berita. Berarti nggak usah datar aja situs resmi KPK melaporkan. Apa yang dilaporkan oleh KPK tadi? Korupsi para pejabat. Maka itunya akan kita naikkan, kita kasih intonasi. Berarti situs resmi KPK melaporkan korupsi para pejabat malah makin meningkat. Itu dia. Itu bedanya kalimat berita, intonasi kalimat kata, intonasi kalimat. Intonasi kalimat dari kalimat berita larangan, dan atau perintah. Atau bisa juga kita garis bawahi tentang kalau melihat dalam sebuah kalimat, kita lihat dulu kata-katanya. Situs resmi KPK melaporkan. Nah, 4 kata ini yang paling penting yang mana, gitu ya? Situs resmi KPK kan itu kan kalimat berita. Dan melaporkan. Nah, berarti melaporkan harus kita tekan di sini. Melaporkannya situs resmi KPK melaporkan.
melaporkan yang ini datar dan di sini ada penekanan. Iya, ada Itu namanya adalah intonasi kalimat. Oke? Iya. Ini masih banyak sebenarnya ya. Masih Luar banyak biasa, ini nggak sebenarnya. bisa cukup waktu satu kali pertemuan. Itu baru satu ya Pak ya? Iya, kita baru Baru satu. Masih banyak lagi. Ya. Ketiga ini ya. Ketiga masalah intonasi. Intonasi makna. Kalau intonasi makna terlebih dahulu kita bisa memberikan intonasi terhadap makna tersebut. Kita harus paham dulu maknanya, gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin ada contoh kalimat atau gimana Pak? Seperti pada kata-kata iman misalkan. Iman. Iman kalau biasanya tidak boleh kita memanjang-manjangkan Ya. kata. Contohnya aku, ya kan? Ya. A-nya kan nggak ada tanda mat di situ. Iya, A-nya nggak ada tanda mat. Huruf Indonesia tidak ada istilah mat, nggak ada. Nggak ada. Yang ada mat itu bahasa Arab. Iya. Karena iman adalah bahasa Arab yang sudah dijadikan bahasa Indonesia, maka beriman boleh i-nya dipanjangkan. Iya, adalah itu dia. intonasi makna. Demikian juga kata-kata Allah, misalkan, kenapa Allah itu harus setiap peserta baca Allahnya jadi panjang, ya karena ada intonasi makna di situ. Saya ingatnya itu. Ada lagi mungkin tambahannya jauh. Jauh kan ada dulu. Jauh, iya. Ini contohnya itu boleh dipanjangkan ya. Boleh dipanjangkan. Ya Ini mungkin apa itu saja mungkin kali ya Pak ya. Kalau untuk penekanan makna, Ini perlu dicontoh itu Bu, seperti Gimana? terjemah basmalah itu, seperti Terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya. aku berlindung kepada dengan Allah. menyebut nama Allah Iya, yang Allahnya maha kan bisa dipanjang. Iya, Allahnya Nah, bisa coba, dipanjangkan. silakan. Iya, mungkin di penekanan makna, di terjemah mungkin ya Pak ya. Iya. Di aku berlindung kepada Allah, Allahnya bisa kita tekan karena kan berlindungnya ke Allah gitu. Iya. Contoh aku berlindung kepada Allah. Nah, Allahnya kita panjangkan. Iya. Nanti kalau bisa dari godaan setan. Setannya kita ini Pak ya, kita hempas. Gimana namanya itu? Agak kita tekan. Kita tekan. Dari godaan setan yang terkutuk. Itu dia. Berarti penekanan makna di sini Allahnya kita tekan, setan yang terkutuknya kita tekan juga. Berarti apa tibanya tuh Pak ya? Tuntutan makna. Iya, tuntutan makna di sini. Barangkali yang ketiga kita bisa tambah sedikit lagi gaya dan mimik. Gaya dan mimik. Ya, silakan. Sebenarnya mungkin berulang-ulang kalimat kita ya Pak ya. Tapi entah juga lah. Enggak ya. Untuk gaya dan mimik kembali tadi kita fahami dulu kata-kata apa yang akan kita sampaikan. Kita bisa bergaya, kita bisa berekspresi kalau seandainya kita faham dengan ini. Contoh, mana yang langit, mana yang bumi. Nanti buminya di bawah, langitnya di atas. Itu benar itu. Itu benar itu ya Pak ya. Tapi nanti yang salahnya terbalik. Langit dan bumi. Itu ya, itu dia tadi. Untuk bisa bergaya, untuk bisa bermimik, tentu fahami teksnya. Yang kedua, untuk gaya dan mimik paham teks. Yang kedua, karakter kita. Nah, setiap kita diberikan kelebihan oleh Tuhan untuk kecerdasan gerak yang berbeda-beda. Ya, kecerdasan. Ada orang yang ngomong tapi tangannya tetap diam saja, jalan. Gerak. Enak loh kita lihat. Ada lagi orang yang ngomong tanpa gerakan sekalipun. Enak juga didengar. Nah, artinya ada kelebihan masing-masing. Ada kelebihan masing-masing kita yang perlu kita pahami dulu. Yang perlu kita Jadi kita tidak bisa memaksa secara umum bahwa anak ini harus angkat tangannya setinggi langit atau merendahkannya serendah bumi. Tidak bisa. Kita kenali dulu karakter anak. Ini body language-nya pasnya seperti apa. Nah, nanti kita akan salurkan. Nah, kamu gerakannya harus begini, harus dikayakan seperti ini. Jangan melulu seperti menunjuk, tak ada jari lain kecuali hanya telunjuk gitu ya. Atau mungkin tidak ada kata-kata lain selain dari menembak. Ini yang tidak pernah dilatih selama ini. Terus yang selanjutnya lagi? Mungkin itu saja kali ya Pak ya. Atau ada lagi? Iya, paling tidak kita harus mengayakan gerakan. Bervariasi, tidak menonton dan enak, menarik untuk dilihat. Satu lagi terkait dengan gaya dan mimik seorang pensyarah yang membawakan syarhil Quran, memaparkan syarahannya harus jago acting Pak.
Nah, Ini dia. yang paling mahal nih. Harus jago Ini acting. Ini yang paling mahal ini. Iya, harus jago acting. Jago acting bagaimana? Apakah dia harus menangis terseduh-seduh Iya. untuk membawakan ininya syarahannya, atau harus membudi tulen bahasa Iya. bindang awak gitu kan? Enggak. Tapi dibalik dia fahami dulu kalimat tadi, nanti di teks syarhil Quran yang benar itu akan ada kalimat yang berlawanan. Kalimat yang berlawanan mungkin diharuskan yang pertama dia harus tegas, dan di kalimat yang kedua dia harus bersedih. Itu dia. Jadi secara Wajahnya. langit dan bumi harus berubah secara Iya, drastis. Didukung oleh postur Didukung oleh postur tubuhnya Iya, juga. iya. Mungkin ini bisa kita contohkan di pertemuan berikutnya, mungkin karena udah ada teksnya. Nanti Yes. kita jabarkan teksnya insya Allah ya Pak ya. Dan mungkin untuk mengakhiri sesi ini, Iya. kita coba Simpulkan. bahwa untuk MSK itu tidak sulit. Tidak sulit. Pertama harus ada minat. Iya, ada minat, ada kemauan. Harus ada latihan. Kemudian kita lihat tahapan-tahapan di dalam latihan. Iya. Bangkit vokal dulu, Iya. biasa artikulasi, Iya. dibikin powernya lebih bagus, lalu ditata sedikit gaya dan gerakannya agar lebih indah dan menarik. Nah, lalu nanti kita berikan sebuah teks, dihafal dan diarti. Tapi satu lagi Pak, mungkin di anak-anak kita ini, di para peserta pemula syarhil Quran sangat kesulitan. Bagaimana caranya mengolah vokal ya? Mbak aku vokal awakku ketik-ketik, saya taruh ya Bu. Iya. Kayak gitu ya Pak ya. Aku vokalnya besar, aku orang itu vokalnya besar tapi bassnya aja yang besar Bu. Tapi tidak ada rasanya, ini bagaimana caranya nih? Gitu. Mungkin butuh waktu lama. Jangan kita pikirkan dulu yang ke sana. Kita siapkan dulu, kalau seandainya, pokoknya selagi kita punya suara, selagi kita punya vokal, pasti kita bisa syarhil. Tapi dengan latihan. Latihan yang bagus itu bagusnya habis subuh ya Pak. Habis subuh, habis sholat subuh, habis minum sedikit atau sarapan bagaimana, silahkanlah teriak. Buka dulu bagaimana? Bukalah mulutnya selebar-lebar mungkin. Kemudian di samping untuk vokal ini, nggak hanya vokal besar, kita butuh nafas yang panjang juga itu. Karena vokalnya tinggi, nanti nafasnya nggak sampai gitu. Kita latihan juga habis subuh. Seperti itu. Baik, kita bisa akhiri. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Ya. Untuk lebih melengkapinya, bisa nanti dihubungi melalui WA atau melalui YouTube Dinia Majurai Semepua Kabupaten Agam. Kami mohon berdiri dulu di hadapan kita bersama. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.